Pernah nggak sih teman-teman semua mengejar sesuatu yang seolah tidak pernah gitu ada ujungnya? Di era yang serba cepat ini, kita diam-diam dibebani oleh sebuah tuntutan yang tidak kasat mata teman-teman. Keseharusan untuk menjadi sempurna. Kita merapikan tampilan di media sosial agar terlihat tanpa celah, menuntut karir berjalan mulus tanpa hambatan dan memaksa diri untuk selalu produktif tanpa boleh merasa lelah. Kita tumbuh dengan sebuah kepercayaan yang kurang sehat bahwa nilai diri kita baru diakui jika kita berhasil menyingkirkan setiap kegagalan, kelemahan, dan penuaan. Tapi mari sejenak kita tarik napas dalam-dalam teman-teman dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika selama ini kita tuh keliru? Bagaimana jika keindahan, makna, dan rasa saling terhubung yang sejatinya justru tidak pernah lahir dari kesempurnaan yang kaku, melainkan dari kerapuhan, ketidakabadian, dan ketidaksempurnaan yang membalut hidup kita. Kehidupan ini menjadi indah bukan meskipun ia tidak sempurna teman-teman, melainkan karena ketidaksempurnaan itu sendiri adalah syarat mutlak agar kita bisa tumbuh, merasa empati, dan menemukan keunikan diri yang sejati. Dan hari ini bersama gua Erzal Fikri, Tuan Muda Yunoya, mari kita menyelam bersama, menjelajahi filosofi dunia dan psikologi modern untuk merayakan kembali ketidaksempurnaan kita. Jika kita menengok sejarah pemikiran barat kuno teman-teman, keindahan seringkali diukur dari simetri, keteraturan, kemegahan, dan sesuatu yang bertahan abadi. Namun, jika kita melangkah ke timur, khususnya pada tradisi Zen di Jepang, kita akan menemukan sebuah pandangan dunia yang sangat lembut, yaitu filosofi wabi-sabi. Sabi bang. Wabi-sabi mendefinisikan keindahan teman-teman sebagai sesuatu yang tidak sempurna, tidak abadi, dan tidak lengkap. Ada dua jiwa di dalamnya. Wabi merujuk pada keindahan dalam kesederhanaan yang bersahaja, kemampuan untuk membebaskan diri dari keinginan memiliki harta berlebihan. Sementara sabi adalah jejak sang waktu. Bagaimana berlalunya usia membekas pada suatu benda, seperti warna yang memudar, permukaan yang aus, atau retakan halus. Bagi tradisi Zen, jejak waktu itu bukannya merusak, melainkan memberikan kedalaman dan melahirkan rasa hormat yang tenang. Pada abad ke-16, seorang master teh legendaris bernama Senno Rikyu mengubah cara pandang orang melakukan upacara minum teh teman-teman. Pada masa itu, para penguasa suka memamerkan kekayaan dengan mangkuk keramik yang sangat mahal dan mulus. Rikyu menolak kemewahan tersebut. Ia justru menggunakan mangkuk sederhana buatan tangan yang bentuknya tidak rata, bertekstur kasar, dan terkesan kurang sempurna. Di dalam ruang teh sederhana yang dibangunnya, pintu masuk sengaja dibuat sangat rendah. Alhasil, para penguasa perang yang gagah perkasa pun harus menanggalkan pedang dan menundukkan kepala saat masuk. Di dalam ruangan yang tidak sempurna itu, perbedaan status sosial melebur teman-teman. Penguasa dan rakyat biasa duduk dalam derajat yang sama. Dalam sudut pandang ini, memaksakan kesempurnaan pada dunia adalah hal yang hanya gitu memicu rasa lelah teman-teman. Di era modern, kita sering tersiksa karena menolak kenyataan paling mendasar bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang abadi. Para biksu di pegunungan Jepang mengenal sebuah konsep
bernama uketamo, yaitu sikap batin untuk menerima realitas apa adanya dengan hati yang terbuka. Kesedihan kita sebenarnya bukan disebabkan oleh kejadian buruk itu sendiri teman-teman, melainkan oleh perlawanan kita terhadap kenyataan yang tidak sesuai harapan. Ketika kita berhenti melawan takdir dan memeluk ketidaksempurnaan, disitulah jiwa kita akhirnya menemukan kedamaian. Beralih dari timur ke barat, seorang filsuf bernama Jean-Paul Sartre pernah menyampaikan sebuah pemikiran sederhana. Manusia ada terlebih dahulu di dunia. Baru kemudian ia menentukan siapa dirinya melalui pilihan dan tindakan yang ia ambil. Sartre menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh atas hidupnya. Kebebasan ini seringkali membawa rasa cemas teman-teman. Karena kita bertanggung jawab penuh atas arah hidup kita sendiri. Ketidaksempurnaan manusia hadir dalam kondisi yang tidak bisa kita pilih. Seperti tempat kita dilahirkan, keterbatasan fisik, rasa sakit, hingga kematian. Namun, filsafat ini mengingatkan kita justru tanpa adanya keterbatasan ini, pilihan hidup kita akan kehilangan nilainya. Di dalam dunia yang sempurna dan serba abadi, setiap keputusan menjadi tidak berarti karena tidak adanya perjuangan dan tidak ada hal yang berharga untuk diperjuangkan. Hal ini juga dipertegas teman-teman oleh Viktor Frankl, seorang dokter jiwa yang berhasil bertahan hidup di kamp penampungan masa perang. Frank sendiri menyebutkan 3 hal yang pasti dialami setiap manusia, yaitu penderitaan, rasa bersalah, dan kematian. Namun, Viktor F. Frankl ini, ia menawarkan sebuah pandangan yang optimis. Bagi Frank sendiri, penderitaan menjadi bermakna ketika ia mengubah cara kita memandang hidup. Keterbatasan waktu dan singkatnya usia bukanlah alasan untuk menyerah gitu, melainkan dorongan paling kuat untuk melakukan hal baik dan bertanggung jawab saat ini juga. Jika secara filosofis ketidaksempurnaan memberi kita makna, lalu mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita begitu takut terlihat kurang? Penelitian psikologi dari Brand Brown menemukan bahwa keinginan untuk selalu sempurna bukanlah dorongan sehat untuk maju teman-teman. Keinginan itu adalah perisai pelindung yang sangat berat. Kita memaksa diri menjadi sempurna karena kita percaya pada sebuah pemikiran. Jika aku terlihat sempurna dan melakukan segalanya tanpa salah, aku bisa terhindar dari rasa malu, penilaian orang, serta penolakan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Manusia tidak saling terhubung melalui topeng kesempurnaan yang kita pamerkan. Manusia saling menyentuh hati melalui keberanian untuk jujur menunjukkan diri apa adanya, lengkap dengan segala keraguan dan ketidaksempurnaan yang ada. Sebagai penawarnya, peneliti Christine Neff menawarkan konsep belas kasih pada diri sendiri. Jika kita mengalami kegagalan, alih-alih memarahi diri secara kejam ya, kita diajak untuk bersikap lembut seperti kepada seorang sahabat karib. Kita menyadari bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang sangat wajar gitu bagi setiap manusia. Ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan pada diri sendiri teman-teman, kegagalan tidak lagi menghancurkan jiwa kita. Sebaliknya, ia membuat karakter kita tumbuh menjadi jauh lebih kuat dan lebih matang. Prinsip merangkul ketidaksempurnaan ini juga menjadi kunci dalam hubungan antar manusia teman-teman semua. Kita
seringkali mendambakan hubungan atau kisah cinta yang sepenuhnya bebas dari masalah. Padahal penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar perbedaan dalam hubungan memang akan selalu ada karena lahir dari kepribadian yang berbeda. Kekuatan sebuah hubungan tidak diukur dari tidak pernah adanya pertengkaran, melainkan dari bagaimana dua orang saling memaafkan dan memperbaiki keretakan yang terjadi. Hubungan yang tidak pernah menguji kesabaran justru cenderung dangkal saat terjadi kesalahpahaman ya. Proses menurunkan ego dan meminta maaf dengan jujur, itulah yang justru membuat ikatan kasih sayang menjadi semakin dalam. Gambaran paling indah untuk menjelaskan hal ini adalah kintsugi teman-teman, yaitu seni tradisional Jepang dalam memperbaiki keramik yang pecah menggunakan perekat berwarna emas. Berbeda dengan cara memperbaiki biasa yang berusaha menyembunyikan bekas pecah agar terlihat seperti baru kembali. Kintsugi justru memperjelas garis-garis retakan tersebut dengan warna emas yang berkilau. Kintsugi memandang bahwa sejarah kerusakan dan pemulihan suatu benda tidak mengurangi nilainya, melainkan menjadinya jauh lebih berharga, unik dan indah. Benda itu menjadi lebih indah justru setelah ia pecah. Dalam perjalanan kehidupan ya, apalagi kehidupan manusia, retakan akibat kegagalan, kesedihan, atau patah hati adalah garis-garis emas dalam jiwa kita teman-teman. Seseorang yang pernah runtuh namun memilih untuk menata kembali jiwanya dengan kasih sayang tidak lagi menjadi sosok yang lemah. Ia menjadi pribadi yang memiliki pemahaman mendalam tentang hidup dan rasa empati yang sangat luas. Pada akhirnya, teman-teman semua, kesempurnaan adalah kondisi diam yang menolak jalan kehidupan itu sendiri. Sebab hidup yang sejati adalah tentang pertumbuhan, perubahan, dan perjalanan yang harus terus bergulir. Maka, ketika hari ini kita merasa belum cukup, ketika kita merasa perjalanan ini masih penuh retakan, berhenti sejenak dan ingatlah teman-teman semua, kita tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Jadilah seperti mangkuk kintsugi. Beranikan diri kita untuk jujur pada perasaan dan terimalah gitu kenyataan dengan hati yang lapang dan biarkan ketidaksempurnaan menjadi jalan bagi keindahan diri kita yang sebenarnya untuk bersinar. Jika video ini terasa bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan ke teman atau kerabat yang mungkin sedang merasa lelah mengejar kesempurnaan. Dan tulis juga ya di kolom komentar, retakan atau pengalaman apa dalam hidup kalian yang saat ini sedang berusaha kita ubah menjadi garis emas. Mari kita saling berbagi cerita di sini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus berjalan bersama, membahas topik-topik kehidupan dan kesehatan mental di setiap minggunya, ataupun cerita lain teman-teman. Dan gua Erzal Fikri, sampai jumpa di video selanjutnya.